sudah dipastikan atau mungkin bisa diprediksi dengan kuat, highly likely bahwa nilai rupiah akan terus melemah. Nah, kita harus mulai berpikir untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, berpikir untuk memajukan UMKM. And that's what I did with China, because they did retaliate. Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid. An hour ago, but we were up like close to 3,000 points. Nobody's ever seen a day like that. I think that's a record, isn't it? Yeah, it's a record. Who would have thought we were going to have a record? Pada masa kepemimpinan Presiden Amerika Donald Trump, kebijakan ekonomi global mengalami guncangan besar akibat diberlakukannya tarif dagang yang agresif, terutama terhadap Tiongkok dan negara-negara mitra dagang lainnya. Dengan tujuan utama untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat, Trump menaikkan tarif impor pada berbagai produk asing, memicu apa yang kemudian dikenal sebagai perang dagang. Tentu, kebijakan ini merembet ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Sebagai negara dengan ekonomi terbuka yang bergantung pada perdagangan internasional, Indonesia tidak luput dari efek domino kebijakan ini. Ketegangan dagang global menekan stabilitas harga komoditas, mengganggu rantai pasok internasional, dan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan. Di sisi lain, ada juga peluang yang terbuka. Ketika Amerika dan Tiongkok saling membatasi akses pasar, Indonesia berpotensi mengambil peran sebagai alternatif sumber barang maupun tujuan investasi. Lalu, bagaimana pandangan akademisi FISIP UB tentang hal ini? Berikut ulasan dari dosen Hubungan Internasional UB, Adi Cahya Fahadaina. Baru-baru ini kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump pada semua negara, termasuk Indonesia, memang menimbulkan spekulasi banyak pihak, ya, terutama spekulasi publik tentang bagaimana nasib perekonomian Indonesia secara khusus yang akan terdampak oleh kebijakan tarif tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa intensitas perdagangan kita dengan Amerika tidaklah tinggi-tinggi banget, ya. Jadi kalau bisa diartikan bahwa perdagangan kita sangat-sangat tergantung dengan konsumsi domestik, dan kita cenderung untuk menjual barang kita di pasar-pasar domestik. Nah, akan tetapi Indonesia juga sudah menerapkan strategi diversifikasi pasar, terutama bagaimana kemudian kita menjual berbagai macam komoditas kita, bukan hanya ke Amerika tapi juga ke banyak negara. Mungkin yang paling terdampak adalah sektor tekstil, ya, karena seperti yang kita ketahui, sektor tekstil dan elektronik itu adalah sektor yang paling besar jumlahnya yang kita impor dari Amerika. Beberapa produk seperti handphone, seperti laptop, dan seperti mungkin gadget-gadget elektronik lain, dan juga seperti sepatu, jaket, atau mungkin barang-barang branded yang ada dari Amerika. Barang-barang branded yang diekspor atau diimpor dari Amerika itu akan sangat terdampak. Nah, ini yang kemudian mungkin akan menjadi perhatian khusus pemerintah perlu untuk memerhatikan para pelaku industri di sektor-sektor tekstil dan sektor-sektor elektronik. Nah, untuk secara keseluruhan memang nilai tukar kita akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan ini, karena kebijakan ini bersifat internasional dan global, maka semua mata uang akan terdampak, ya termasuk rupiah. Dan tentu saja strategi ini juga diharapkan bisa meningkatkan nilai dolar atas semua mata uang, sehingga sudah dipastikan atau mungkin bisa diprediksi dengan kuat, highly likely, bahwa nilai rupiah akan terus melemah. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan, bahwa ke depan sektor-sektor industri kita akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar ini, akibat ya karena kita menggunakan single currency. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa mungkin ke depan pemerintah perlu menerapkan strategi untuk melakukan ekspor impor dalam rangka untuk menghadapi kebijakan tarif ini, dengan mendiversifikasi juga mata uang yang akan digunakan.
bagaimana kemudian kita menggunakan mata uang lain, dan seperti yang sudah dilakukan oleh Cina, Cina sudah berhasil melakukan banyak sekali transaksi dengan mata uangnya sendiri, dengan renminbi, dengan mata uang lain yang selain dolar, sehingga hal-hal yang terdampak dari mungkin kebijakan tarif ini itu bisa diminimalisir. Nah, tinggal kita perlu memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah untuk melakukan negosiasi. Apakah kemudian pemerintah akan berhasil melakukan negosiasi atau tidak? Di sisi lain, dari sisi masyarakat seperti kita harus mulai berpikir untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, berpikir untuk memajukan UMKM, karena sektor-sektor itulah yang akan membantu kita agar tidak terdampak dengan tarif yang besar akibat aktivitas perdagangan internasional antara Amerika dengan Indonesia. Saya kira mungkin itu pendapat yang bisa saya kemukakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.